Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Fatica Sari Nur Hakim dengan NIM 22-130-190 dari Prodi Manajemen semester 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian dengan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Menurut Wayan Sudirman dalam bukunya Kebijakan Fiskal dan Moneter, Teori dan Empirikal yang dikutip dari Kompas, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Kebijakan fiskal ini merupakan aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil, sehingga negara bisa terus bertumbuh. Bisa dikatakan, kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua adalah tujuan perekonomian kebijakan fiskal. Tujuan dari perekonomian kebijakan fiskal yang pertama adalah memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dari pembahasan sebelumnya, telah diketahui jika tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena salah satu fungsinya adalah mengatur pendapatan negara, maka kebijakan fiskal diharapkan bisa mengeluarkan banyak inovasi baru dalam bidang ekonomi yang nantinya menjadi solusi meningkatkan perekonomian di berbagai bidang, seperti perbankan, korporat, sampai usaha mikro. Menjaga stabilitas harga, mendorong laju investasi, meningkatkan potensi SDM, mewujudkan keadilan sosial. Yang berikut adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Ketika kebijakan fiskal ini dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali meningkat. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua adalah jenis kebijakan kontraktif. Berlawanan dengan jenis kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara, serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya, adapun instrumen-instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak. Instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun dan sebaliknya daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. Kaitannya selain daya beli adalah terhadap produksi barang dan jasa, di mana ketika pajak naik, maka output akan menurun dan sebaliknya. Kedua adalah obligasi publik. Obligasi publik jadi instrumen kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat berinvestasi. Melalui surat utang negara retail, masyarakat yang memiliki dana akan ditawarkan untuk membeli surat tersebut, di mana nantinya negara yang mencicil hutang serta bunga pinjamannya. Yang ketiga adalah pengeluaran belanja. Terakhir, instrumen kebijakan fiskal ini adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil. Konsep instrumen ini sama seperti kehidupan sehari-hari, di mana saat pendapatan turun, maka seseorang harus mengurangi belanja yang kurang penting dan berhemat. Yang berikut adalah contoh kebijakan fiskal. Yang pertama adalah peningkatan anggaran penanganan COVID-19. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan memulihkan perekonomian akibat pandemi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menaikkan anggaran lebih dari 700 triliun yang diambil dari program Lalin, lalu dialokasikan untuk situasi darurat tersebut. Karena kas negara cukup tergerus akibat program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pun makin gencar menarik utang demi membiayai defisit anggaran. Contoh kebijakan fiskal selanjutnya adalah subsidi bahan bakar. Pemberian subsidi bahan bakar atau BBM ini adalah salah satu contoh penerapan kebijakan fiskal yang paling sering dirasakan. Penurunan harga BBM diharapkan membantu usaha mikro dan masyarakat lain sehingga roda ekonomi terus berputar.
Selain bahan bakar, subsidi juga dapat dialokasikan pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas negara. Setiap subsidi diusahakan selalu menyasar masyarakat yang membutuhkan sehingga tepat sasaran. Yang berikut ada contoh soal dari kebijakan fiskal. Pada 2020 diketahui negara S memiliki data sebagai berikut. Sewa Rp1.000.000, upah Rp1.200.000, investasi Rp2.000.000, bunga Rp500.000, konsumsi Rp800.000, ekspor Rp1.000.000, impor Rp700.000, belanja pemerintah Rp600.000. Penyelesaian dari soal tersebut menunjukkan salah satu contoh kebijakan fiskal, yaitu merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dengan menunjukkan seluruh pendapatan atau belanja barang dan jasa masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2020. Rumusnya, Y sama dengan C tambah 1 tambah G dalam kurung X kurang M. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor, X kurang M adalah ekspor bersih. Besaran pendapatan nasional negara S jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Sewa sebesar Rp1.000.000, upah sebesar Rp1.200.000, investasi sebesar Rp2.000.000, bunga sebesar Rp500.000, konsumsi sebesar Rp200.000, ekspor sebesar Rp1.000.000, impor sebesar Rp700.000, belanja pemerintah sebesar Rp600.000. Maka hasil yang diperoleh adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, Y sama dengan Rp800.000 tambah 2 juta tambah Rp600.000 tambah dalam kurung 1 juta kurang 700.000. Y sama dengan 800.000 tambah 2 juta tambah 600.000 tambah 300.000. Y sama dengan 3.700.000. Jadi, pendapatan negara S pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.700.000. Sekian dari penjelasan materi tentang perekonomian dengan kebijakan fiskal yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.